Pemirsa, kita akan menuju ke informasi terkait dengan kontroversi Ponpes atau Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri atas laporan dugaan penistaan agama di Ponpes yang dipimpinnya ini. Panji Gumilang tiba di kantor Bareskrim pukul 13.50 tanpa melontarkan sepatah kata pun. Pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut langsung masuk ke gedung Bareskrim. Panji Gumilang diperiksa atas dugaan penyebaran aliran sesat dan penistaan agama, dan sebelumnya Bareskrim pun telah menerima 2 laporan terkait pelanggaran yang dilakukan Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun. Bareskrim juga telah memeriksa beberapa saksi, diantaranya perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait dengan pemeriksaan Panji Gumilang, kami sudah tersambung bersama dengan rekan Salam Rahmat yang melaporkan dari Bareskrim Mabes Polri. Salam, selamat malam. Panji Gumilang masih diperiksa ya hingga saat ini, dan siapa saja yang ikut diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri? Ya, baik, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Hingga saat ini proses pemeriksaan terhadap Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun oleh Divpidum Bareskrim Mabes Polri hingga saat ini masih berlangsung, yang dimulai sejak pukul 13.50 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Di mana hingga saat ini sudah ada 2 laporan yang masuk ke Bareskrim Mabes Polri terkait dengan pengaduan dari penistaan agama atau penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun, yakni dari Forum Advokat Pembela Pancasila dan juga laporan perorangan yang dilakukan oleh atau juga dilayangkan oleh Ken Setiawan dan juga Ihsan Tanjung pada tanggal 23 dan juga 27 Juni 2023 lalu tentang penodaan agama atau penistaan agama lantaran dianggap ini mengajarkan ideologi sesat kepada santrinya. Dan Fani dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa pada siang hari tadi juga sudah hadir di Bareskrim Mabes Polri yakni Ihsan Tanjung selaku Ketua Umum FAPP atau Forum Advokat Pembela Pancasila pada siang hari tadi ini untuk melaporkan dan juga menyerahkan 10 alat bukti baru lainnya berupa rekaman video rekaman yakni dari penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang, diantaranya seperti bukti rekaman dakwah Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun yang diunggah di media sosial. Lalu juga ada dari artikel dakwah Panji Gumilang yang juga dianggap ini penodaan agama yang dilakukan olehnya di Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Dan bukti-bukti tersebut ini dilaporkan untuk melengkapi atau juga memperkuat dari bukti-bukti sebelumnya yang sudah dilaporkan oleh pihak pelapor terlebih dahulu. Dan sebelumnya penyidik dari Bareskrim Mabes Polri ini juga sudah memintai keterangan dari sejumlah pihak, misalnya dari pihak MUI, lalu juga ada pihak dari Kementerian Agama dan juga pihak-pihak ahli lainnya yang terkait dengan kasus ini. Dan rencananya Fani dan juga pemirsa, pada hari esok ini dari Bareskrim Mabes Polri juga akan menggelar gelar perkara untuk penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Apakah nantinya dari gelar perkara yang akan dilakukan pada hari esok statusnya ini apakah akan dinaikkan menjadi ke dalam tahap penyidikan atau tidak. Dan kami akan terus memperbaharui informasi terkini dari Bareskrim Mabes Polri lantaran hingga saat ini dari informasi terakhir pula yang kami dapatkan ini hanya Panji Gumilang yang akan diperiksa pada hari ini. Fani. Baik, Salam, Panji Gumilang masuk jam berapa tadi, mungkin bisa diinformasikan lebih lanjut, dan siapa-siapa saja begitu dari pihak MUI yang juga terlihat memenuhi panggilan hari ini? Ya, Fandi dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa Panji Gumilang ini tiba di Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga tadi Panji Gumilang ini hadir ke Bareskrim Mabes Polri ini didampingi oleh ajudan-ajudannya ataupun juga dari pihak dari Pondok Pesantren Al Zaitun untuk memasuki ke dalam ruangan pemeriksaan yang ada di Bareskrim Mabes Polri yang tepat di layar kaca Anda ini sudah terlihat. Fandi dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini pun proses pemeriksaan hingga saat ini masih berlangsung. Fani. Salam, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Kami tunggu update terkini dari Bareskrim Mabes Polri pada malam hari ini. Terima kasih. Salam, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, Pondok Pesantren Al Zaitun memiliki sekitar 7.000 santri, bahkan ada yang berasal dari Afrika Selatan. Kini muncul isu bahwa Al Zaitun terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII, organisasi yang sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
pesantren Al Zaitun telah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Hal ini dipicu oleh beredarnya sejumlah video yang menggambarkan aktivitas tidak lazim di dalam pesantren. Dari video yang beredar pun muncul banyak spekulasi tentang ajaran menyimpang di dalam pesantren Al Zaitun. Didirikan pada 1996 oleh Yayasan Pesantren Indonesia yang dipimpin oleh Imam Supriyanto, pesantren yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie pada 1999. Dalam perjalanannya, pesantren terbesar di Asia Tenggara ini memiliki murid yang tersebar di Indonesia hingga sejumlah negara asing lainnya. Ponpes ini, Mahat ini didirikan berkisar tahun 2000-an, mulai dari 96 dan diresmikan 98 oleh pemerintah waktu itu Pak Habibie ya, presidennya ya. Seiring perkembangan pesantren Al Zaitun yang telah memiliki ribuan murid ini terus menuai kontroversi. Salah satunya keterkaitannya dengan kelompok Negara Islam Indonesia atau NII. Diketahui NII sendiri merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. NII sendiri terbagi menjadi beberapa wilayah, salah satu yang paling besar yakni NII KW 9 yang dikenal paling gencar melakukan perekrutan anggota. Ya, Al Zaitun itu sebenarnya hanyalah salah satu outlet kamuflase saja ya dari gerakan yang besar di bawahnya namanya gerakan NII NII KW 9, Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9. Ini merupakan NII yang mengalami defeksi. Namun hal itu dibantah oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Menurutnya, lembaga yang dipimpinnya tidak memiliki keterkaitan dengan gerakan NII KW 9. Lembaga yang saudara sebut itu dari tahun 62 sudah tidak ada, pimpinannya sudah mempertanggungjawabkan, kemudian sudah memerintahkan kepada anak buahnya yang di masyarakat agar kembali ke Ibu Pertiwi. Kisru pesantren Al Zaitun bukan baru kali ini terjadi. Dalam kasus yang syarat dimensi keagamaan seperti ini, pemerintah sebaiknya tetap bersikap objektif. Namun demikian, ketegasan pemerintah tetap harus dikedepankan mengingat hal ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Saatnya lembaga pendidikan kembali ke tujuan utamanya, yakni mencerdaskan dan bersih dari pandangan maupun ajaran yang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan ideologi bangsa. Ya pemirsa, MUI Jawa Barat telah memberikan rekomendasi untuk pembubaran Ponpes Al Zaitun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mendukung rekomendasi tersebut. Gimana Pak Panji? Sedikit aja Pak Panji. Sedikit aja Pak. Tadi gimana Pak? Setelah menunggu 1 pekan lebih, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan jawaban terkait Pondok Pesantren Al Zaitun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung penuh rekomendasi MUI Jawa Barat terkait penutupan Ponpes Al Zaitun. Hal ini dikarenakan Pemprov Jabar melihat adanya perputaran uang secara ilegal dari kegiatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Selain itu, hasil perputaran uang tersebut diduga disalurkan ke Negara Islam Indonesia atau NII. Meski demikian, Pemprov Jabar tetap memprioritaskan hak pendidikan dari ribuan santri yang belajar di Ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut. Lainnya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau agar masyarakat dan para ulama tetap tenang menghadapi polemik Al-Jabar karena pemerintah pusat pun telah turun tangan menangani kasus ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, desakan pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat terus berdatangan. Di sisi lain, pemerintah memastikan hak-hak para santri tetap terpenuhi di tengah evaluasi kurikulum dan proses hukum dari ponpes tersebut. Eksistensi Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan. Pernyataan-pernyataan kontroversial pimpinan Al Zaitun, Panji Gumilang, terus mengundang reaksi. Desakan pembubaran terus berdatangan termasuk dari MUI Jawa Barat yang mendesak pemerintah bertindak konkret atas pelanggaran yang dilakukan Ponpes Al Zaitun. Rekomendasi kita pemerintah supaya segera menangani ya secara konkret apapun yang terjadi pelanggaran di Al Zaitun itu, baik yang menyangkut pemahaman agama maupun yang menyangkut tindak pidana kan gitu, termasuk administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan. Bisa direkomendasikan sanksi penutupan mungkin? Iya, betul, seperti itu. Iya. Di sisi lain, Panji Gumilang menilai desakan pembubaran pesantren Al Zaitun tak masuk akal karena Ponpes memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mendapatkan akreditasi A. Terus mau membubarkan, masa bangsa Indonesia punya karya swasta, akreditasinya A unggul, disuruh membubarkan, ya buat lagi lah itu, jangan dibubarkan. Kalau ingin, buat lagi. Sementara pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap kurikulum Ponpes Al Zaitun dan memproses dugaan pidana hukum yang dilakukan pimpinannya. Meski demikian, hak santri akan tetap diperhatikan dan Ponpes masih diizinkan menerima pendaftaran. Pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya, sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran hukum ya harus ditindak. Menko PMK Muhadjir Effendi juga menjelaskan secara tegas bahwa santri yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun akan tetap mendapatkan haknya. Berbagai kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan, mulai dari saf salat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan hingga pernyataan pimpinannya mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kalam Nabi Muhammad SAW. Aksi demo pun dilakukan di pondok pesantren tersebut hingga pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan Barreskrim Mabes Polri atas laporan dugaan penistaan agama di ponpes yang dipimpinnya. Akankah polisi langsung menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka? Mengingat sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut ada pelanggaran pidana atau pasal pidana dalam ponpes Al Zaitun atau dalam ketika Panji Gumilang menjalankan kebijakan dalam ponpes Al Zaitun. Kita akan bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah tersambung via sambungan Zoom. Ada Ketua Tim Investigasi MUI Pusat Firdaus Syam, Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Ahmad Kholik Ahmad, dan juga akan bergabung dengan kami malam hari ini lewat dialog malam hari ini pendiri dari NII Crisis Center Ken Setiawan. Sesaat lagi saya sapa terlebih dahulu Pak Firdaus, Pak Kholik, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kholik, selamat malam. Ya, kita ketemu lagi. Baik, Pak Firdaus, izin saya konfirmasi pihak dari Majelis Ulama Indonesia yang dipanggil oleh Barreskrim hari ini sebagai saksi siapa ya? Apakah Bapak atau ada pihak lain? Yang jelas posisi saya hari ini memang tidak membantu MUI karena ada narasumber di tempat lain di satu hari penuh. Ya mudah-mudahan nanti ada. Saya belum cek ya siapa, apakah belum saya cek ke teman-teman. Nanti saya akan cek teman-teman. Siapa yang mewakili MUI ya, dibagi-bagi tugas ini. Oke, Pak Firdaus, tapi mungkin ada informasi terkait dengan materi pemeriksaan, apa saja yang akan diberikan informasinya oleh MUI kepada Barreskrim? Kalau begini Mbak, pertama adalah
kita memberikan apresiasi karena Bareskrim sudah mengambil langkah-langkah yang cepat ya. Memanggil Panji Gumilang, dan juga kita hormati Panji Gumilang bersedia hadir ke Bareskrim, ya. Itu harus kita hormati. Itu sebagai satu wujud sebagai warga negara yang baik ya. Dia mau menerima panggilan itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa peran MUI dalam konteks ini ya, dalam konteks Al Zaitun. Yang pertama, peran MUI itu kan adalah bagaimana mengawal ya, mengawal berbagai aspirasi ya, masukan-masukan dari masyarakat tentunya ya, dan dari berbagai elemen masyarakat yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan. Apa yang perlu MUI lakukan adalah melakukan pengkajian mendalam, dan itu dipercayakan kepada kami, saya sebagai ketua tim ya, yang berkaitan dengan apakah dalam pemahaman keagamaan ini ada penyimpangan kah, ada sesuatu yang dianggap sesat, penodaan, penghinaan dan sebagainya. Itu domainnya MUI. Akan tetapi kaitannya dengan persoalan pemanggilan Panji Gumilang oleh Bareskrim, kan begitu Mbak ya pertanyaannya? Ya, betul. MUI memang dalam melakukan pengkajian baik tahun 2002, pengkajian penelitian yang dilakukan tahun 2002 maupun pengkajian penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini, memang ada indikasi kuat gitu ya. Ada indikasi kuat di Al Zaitun itu yang tidak ada hubungan langsung dengan pemahaman keagamaan. Kami mendapatkan data-data gitu ya, yang berkaitan hal-hal yang menyangkut yang dikatakan Pak Mahfud MD ya, patut diduga kuat ada hal yang berkaitan dengan pidana gitu ya, pelanggaran administratif ya. Ketika kami turun ke lapangan di Indramayu, kami kemudian melakukan wawancara mendalam dari berbagai elemen, termasuk juga pemangku kepentingan ya, termasuk dengan jajaran bupati di Indramayu, dengan jajaran kepolisian ya. Patut juga kuat memang ada pelanggaran-pelanggaran yang ada hubungan dengan pidana dengan perdata. Akan tetapi tentu ini wilayahnya wilayah aparat keamanan Mbak, bukan wilayah MUI begitu ya. Jadi dengan adanya pemanggilan Panji Gumilang oleh Bareskrim ya, tentu Bareskrim mungkin dia sudah punya alat-alat bukti gitu ya, atau ada sesuatu yang perlu diklarifikasikan lah dengan Panji Gumilang yang berhubungan dengan, kalau aparat keamanan kan yang berhubungan dengan penegakan hukum ya. Betul. Baik administrasi maupun hukum dalam pengertian pidana atau perdata gitu ya. Ada indikasi tidak kaitan dengan itu. Nah, ini positif ya, saya kira, supaya segalanya semakin terbuka ya, terkuak ya, apa yang terjadi di Al Zaitun, baik secara personal Saudara Panji Gumilang atau Al Zaitun sebagai sebuah institusi pendidikan. Baik, Pak Firdaus. Nah, yang juga menarik adalah pertanyaan ini akan saya tanyakan kepada Pak Kholik begitu. Kebetulan yang memberikan pernyataan atau yang memanggil adalah dari Direktur Tindak Pidana Khusus Dirtipidsus, yang ya kita akan mengarah kepada pasal-pasal pidana yang berhubungan dengan pidana khusus begitu untuk Ponpes Al Zaitun. Tanggapan Anda Pak Kholik? Ya, saya kira pemanggilan yang dilakukan hari ini oleh Bareskrim itu kan terkait dengan pengaduan ya, laporan dari Forum Advokat Pembela Pancasila dan kemudian Ken Setiawan ya. Jadi saya kira dua ini yang kemudian menjadi dasar pemanggilan Panji Gumilang ke Bareskrim. Nah, saya kira terkait dengan Al Zaitun memang ada dua bagian ini Mbak Fani ya. Pertama yang terkait dengan regulasi, dan yang kedua terkait dengan konten ajaran yang disampaikan di pondok pesantren yang bersangkutan gitu. Kalau yang terkait dengan konten ajaran, saya kira di sini peran MUI ya. Jadi apakah ajaran-ajaran atau praktik-praktik keagamaan yang berlangsung di Al Zaitun itu sesuai tidak dengan syariat Islam. Jadi saya kira ini nanti Pak Firdaus bisa menceritakan lebih komprehensif ya Pak ya, terkait dengan konten ataupun
praktek keagamaan. Nah, terkait dengan regulasi tentu ini juga akan bisa dicek apakah pesantren Al-Zaitun sudah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, termasuk di dalamnya adalah undang-undang tentang pesantren. Jadi saya kira ini mungkin yang akan didalami oleh Bareskrim gitu. Saya kira begitu Mbak Fani. Baik, dan yang kebetulan dipanggil juga pas berhubungan dengan pihak-pihak yang terhubung begitu dengan Ponpes Al-Zaitun. Saat ini yang sedang dipanggil adalah Majelis Ulama Indonesia dan juga Kemenak, tentu saja Kementerian Agama, untuk memberikan pendapat seperti itu terkait dengan bagaimana isu atau kontroversi yang menyelimuti Ponpes Al-Zaitun. Tapi kita akan komparasi dari hasil temuan tim investigasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Pak Firdaus. Ini juga sudah diserahkan kepada Bareskrim, kepada Dirtipitsus? Ya, kita selalu mengadakan koordinasi ya, dari sejak tahun 2002. Nah, sebagaimana Pak Holik tadi sampaikan, benar bahwa domainnya Majelis Ulama Indonesia itu menyangkut pemahaman keagamaannya. Statement, ajaran, pandangan dari Panji itu apakah masuk juga nanti dalam ranah pidana ketika MUI mengeluarkan fatwa begitu ya. Misal ya, diduga kuat ada kaitan dengan penodaan agama, itu ada undang-undangnya kan, KUHP kan pasalnya. Penghinaan juga ada, menyangkut masalah apakah di situ ada unsur penyesatan misalkan ya. Tapi itu kan nanti akan dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk fatwa begitu ya. Nah, ini fatwa ini insya Allah secepatnya segera dikeluarkan saya kira, dan itu domainnya Komisi Fatwa. Komisi kami penelitian pengkajian melakukan riset mendalam gitu. Nah, ada hal yang menarik yang tadi Mbak tanyakan dengan Pak Holik sampaikan, bagaimana dengan kurikulum ini ya, dengan Al-Zaitun ya. Nah, itu Pak Holik, Pak Yai dan Mbak, hasil penelitian MUI tahun 2002 ya, juga perkembangan yang kita lakukan dalam perkembangan terakhir, bahwa kurikulum di Al-Zaitun itu tidak ada yang bertentangan dengan standar kurikulum yang sudah digariskan oleh Kementerian Agama. Tidak ada yang bertentangan gitu ya. Tentu kurikulum yang sudah digariskan sesuai dengan standar Kementerian Agama itu ya sesuai dengan ajaran Islam ya, sudah pasti itu ya. Itu tidak ada yang bertentangan begitu ya. Kalau kurikulumnya, hasil penelitian kita mendalam. Begitu pula penelitian dilakukan oleh institusi lain ya, bahwa memang kurikulumnya tidak ada yang bertentangan. Lalu problemnya di mana? Problemnya adalah yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu diletakkan dalam konteks pernyataan-pernyataan dari Saudara Panji Gumilang gitu ya, yang akhir-akhir ini menimbulkan kontroversial ya, yang berhubungan dengan contoh Al-Quran bukan kalamullah, kalam Rasulullah ya, pernyataan Rasulullah. Haji tanah suci ya, tidak hanya di Mekah tapi juga di Indonesia begitu ya. Kemudian juga soal khotib perempuan ya, sholat berjarak gitu ya. Kemudian berkaitan dengan kepercayaan kepada Alkitab ya sebelumnya gitu dan sebagainya. Nah, ini ranahnya ranah MUI begitu ya. Ini ranah MUI ya. Begitu. Tetapi kemudian MUI juga menemukan berbagai data-data yang berkaitan di luar ranah MUI, berhubungan dengan pidana, perdata gitu ya. Nah, itu semuanya kita koordinasi dengan pihak pemangku kepentingan negara ini ya, Bareskrim dan semua ya, kita koordinasi kerjasama. Tugas kita supporting gitu. Baik Pak Firdaus dan juga Pak Holik, kita tahan, kita sambut Mas Ken Setiawan yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Mas Ken, selamat malam. Malam Mbak. Baik, Mas Ken juga berada begitu ya dalam pusaran pelaporan dan juga laporan balik ke Bareskrim Mabes Polri. Mungkin bisa sekalian dijelaskan begitu, apakah hari ini Mas Ken juga turut serta dalam hingar-bingar pemanggilan Panji Gumilang begitu? Ya, kita menghormati ya proses hukum dan kita mengikuti prosedur yang ada. Tapi kembali memang ini
persoalan Panji Gumilang menurut saya bukan persoalan biasa, bukan hanya masalah kesesatan, masalah penistaan agama, tapi sejatinya adalah persoalan makar, mendirikan negara dalam negara. Dia sudah punya IDNI dari awal pendirian Al Zaitun yang ditutupi dengan persoalan yang menurut saya remeh-temeh ini kan. Jadi seharusnya ini kan sebenarnya persoalannya makar. Ini yang menurut saya pidananya lebih keras karena dia mendirikan negara dalam negara dan dia mengeksploitasi masyarakat yang mempunyai semangat untuk berjuang. Ini dikumpulkan, akhirnya dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Dan mereka di sana seperti teman-teman kita yang menjadi muadhof, ini betul-betul seperti menjadi ini, Mbak, apa namanya? Kayak zaman penjajahan kita seperti perbudakan. Nah, ini yang terjadi. Kami juga berharap teman-teman yang masih di dalam membuka mata. Ini ada yang salah, kita telah dieksploitasi atas nama agama. Dan bukti-buktinya kuat ya, Mas Ken? Ya, kalau bukti-bukti saya rasa sudah kuat nanti, tapi kita tinggal menunggu proses hukum. Ya, semoga sesuai yang kita harapkan. Oke, baik. Mas Ken, kalau misalnya kita bicara juga sih, saya nggak tahu, tapi maksudnya sudah pasti ada hubungannya gitu. Ketika Panji Gumilang dipanggil alih-alih Dirtipidum atau pidana umum, ini dipanggil ke sektor pidana khusus seperti itu. Apakah ada hubungannya juga dengan tadi dugaan sementara, Mas Ken? Saya rasa kita tidak bisa berandai-andai dulu, kita tinggal menunggu proses, semoga sesuai yang kita harapkan aja, Mbak. Karena memang ini menurut saya menjadi awal. Nanti selanjutnya kalau memang memenuhi unsur, persoalan makarnya juga nanti bisa kita buka. Karena memang persoalan makar kan alat buktinya cukup rumit ya, harus ada lambang bendera, ada KTP. Nah, sampai sekarang mereka nggak punya. Jadi kita tetap nanti juga akan mencari alat bukti. Kalau memang sudah mencukupi, nanti kita bisa pun melaporkan dengan pasal makar. Oke, baik-baik. Mungkin sedikit Mas Ken terkait dengan laporan balik atas nama Mas Ken kemarin gimana? Kami menghormati proses hukum, tapi kami lebih fokus kepada pelaporan kami terkait Panji Gumilang supaya benar-benar ini menjadi langkah awal. Dan kami mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, dan Pak Wapres yang sudah menginstruksikan jajaran agar persoalan ini diproses secara cepat agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Baik. Pak Kholik, dugaan makar cukup serius begitu, tanggapan Anda? Ya, saya kira apa yang disampaikan Mas Ken itu kan tidak hanya berdasarkan asumsi ya. Jadi beliau pasti sudah mengantongi bukti-bukti dan sekaligus juga sudah mengamati dan merasakan bagaimana praktik yang terjadi di Al Zaitun. Jadi saya kira apa yang disampaikan dan dilaporkan ke Bareskrim, saya kira itu sesuatu yang berdasarkan data yang ada, kan gitu ya. Nah, persoalan kita adalah betul tadi bukti-bukti makar itu kan banyak ya, termasuk di dalamnya adalah apakah ada bukti-bukti tertulis terkait dengan dasar negara yang dianut, kemudian termasuk juga ideologi yang dianut, kemudian juga yang terkait dengan pewilayahan dari negara yang bersangkutan. Jadi saya kira ini beberapa hal yang memang bisa terkait dengan tuduhan sebagai makar dalam bentuk negara. Tetapi saya tidak ingin melanjutkan ini lebih detail, tetapi yang saya ingin sampaikan adalah apa yang dikonstatir oleh Menko PMK Pak Muhadjir tentang Al Zaitun, ini kan bukan sekedar pesantren, tapi sudah merupakan komune. Ya. Nah, komune itu adalah satu sistem kemasyarakatan yang sudah ada strukturnya, hierarkinya, regulasinya, kemudian ada sistem ketaatan kepada pemimpinnya. Jadi saya kira ini kalau konteksnya adalah konteks membangun kekuatan, ini sudah kelihatan dari istilah komune ini. Nah. Jadi sistem yang sekarang ada di Al Zaitun sudah melebihi porsi sebagai pesantren, gitu. Jadi sudah sampai pada
fungsi sebagai komune. Nah, kalau secara Jadi saya kira, konstitusional komune yang tadi mohon maaf saya potong Pak Kholik. Kalau secara konstitusional gitu atau secara undang-undangnya gitu, ketika sebuah komune kemudian juga ada dugaan akan membangun sebuah kekuatan seperti itu, apakah ini tidak masuk dalam syarat-syarat atau ya faktor-faktor yang memperkuat akan terjadi makar di sini? Kalau tidak sampai pada sesuatu yang sifatnya ideologis, saya kira tidak menjadi problem ya. Tapi persoalannya adalah apa yang disampaikan oleh Mas Ken itu sudah sangat bersentuhan dengan ideologi negara. Gitu. Jadi saya kira selain pemahaman tentang makar secara umum, saya kira yang perlu diteliti lebih jauh adalah betulkah komune yang sekarang berkembang di Al Zaitun itu masih dalam koridor Pancasila ataukah sudah di luar itu? Itu yang saya kira perlu didalami. Baik. Saya konfirmasi kalau begitu kepada Pak Firdaus. Kalau dari pengamatan Anda, ya hasil yang diperoleh dari investigasi baik dari 2002 sampai kemarin ketika walaupun usaha tabayun ditolak begitu oleh Panji Gumilang dan kawan-kawan dari Ponpes Al Zaitun seperti itu, ke arah mana komune ini? Ideologisnya apakah ada dugaan memang bertolak belakang dengan Pancasila? Ya kalau dari ucapannya Panji Gumilang di video sih ya kita bisa tahu lah sama-sama, kita bisa tafsirkan sama-sama seperti itu. Bagaimana Pak Firdaus? Ya, jadi terima kasih Mbak. Sebagaimana disampaikan Mas Ken dan Pak Yaholik tadi, patut diduga ini Al Zaitun sebagai pesantren itu sebagai covering begitu ya. Sebagai cover gitu ya. Itu yang patut diduga. Kenapa? Karena hasil penelitian kita itu memang ada keterkaitan Al Zaitun pengelolanya dengan NII. NII ini kan negara Islam Indonesia gitu. Kalau bicara NII bicara ideologi politik. Bicara NII bicara teritorial kan. Bicara NII bicara sistem apa? Sistem bernegara kan, karena mereka negara Islam Indonesia. Ini ada keterkaitan seperti itu yang dikatakan Pak Yaholik ya. Apalagi Mas Ken ini kan dulu pelaku begitu. Bagaimana apa yang ada di dalam begitu ya. Jadi kalau kita masuk ke Al Zaitun melihat kurikulumnya tidak ada masalah itu. Itu kan coveringnya ya, yang di permukaan ya. Tapi kemudian kalau kita gali, eksplorasi, kita tanyakan kepada berbagai sumber yang kita wawancarai, itu memang ini bagian daripada strategi gitu ya untuk menutup apa di balik covering tadi yang disebut keterkaitannya dengan NII ya. Jadi saya kira ini memang harus kita berterima kasih kalau Barreskrim akan mendalami ini gitu ya. Karena ini istilahnya kalau waktu saya turun ke lapangan di Indramayu itu Mbak ada istilah bukan negara dalam negara Pak Yaholik dan Mas Ken, negara dalam kabupaten malah. Negara dalam kabupaten kecil banget. Ada yang bilang begitu gitu Mbak ya. Yang bilang begitu itu adalah pemangku kepentingan di sana gitu. Ini negara dalam kabupaten gitu. Sampai betapa sulitnya masuk ke dalam. Kalau masuk itu dikawal ya. Kemudian mereka itu sangat ketat ya. Ada dermaga, ada kapal gitu ya. Luar biasa sekali sebuah pesantren. Jadi gitu tidak hanya pidana penistaan agama begitu ya Pak Firdaus, ini bisa saja gitu kalau dari alat-alat bukti yang ditemukan dan kuat bisa berlapis pasalnya. Pertanyaannya kan sederhana. Pertama kenapa dia eksklusif? Pesantren yang dia bersinggungan dengan masyarakat, yang masyarakat sekitarnya kan masyarakat religius Indramayu itu kan. Harusnya dia lebih inklusif, lebih mengajak, melibatkan dan sebagainya. Betul, merakyat ya. Informasi yang kami dapat di lapangan itu mereka sangat eksklusif, masuk pun sulit. Yang kedua, pertanyaan kita kan kalau di lembaga pendidikan apa hubungannya harus ada dermaga misalkan, ada kapal besar ya, sebagainya. Yang ketiga begitu mereka informasi yang kita dapatkan memang santri-santrinya itu sebagian adalah anak-anak dari orang tuanya yang memang mereka menganut paham NII ya. Terbukti ya. NII itu. Terbukti. Ya, data-datanya seperti itu kan. Ada istilah santri dalam, santri luar. Ini Mas Ken yang lebih tahu ya soal itu. Kita penelitian di lapangan menemukan seperti itu.
Baik. Mas Ken, mungkin terakhir, apakah mekanisme ini atau ya strategi proses cara kerja begitu dari Ponpes Al Zaitun ini senada atau satu pattern begitu dengan NII yang selama ini Mas Ken dapat informasinya? Ya, kalau bicara Al Zaitun ya harus melihat dua sisi antara teritorial dan fungsional. Kalau hanya melihat dari sisi fungsional saja, ditanyakan kurikulumnya yang nggak ada persoalan karena kurikulumnya masih menggunakan kurikulum Kemenak. Tapi kalau melihat dari sisi teritorial, silakan dicek karyawan Al Zaitun, muadhof itu sampai eksponen sampai dan itu adalah orang NII semuanya, bisa dicek itu. Tapi memang tidak semua santri itu NII. Ada santri yang kita kategorikan korban promosi Al Zaitun tadi yang disampaikan, ada santri dalam, santri luar. Santri dalam adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Ada santri luar yang santri non orang tuanya NII. Ada korban promosi Al Zaitun tadi. Jadi memang ini perlu kerja keras karena memang Panji Gumilang ini pintar sekali menutupi ideologi aslinya yang sejatinya makar dengan remeh-temeh yang rame ini. Kelihatannya malah dibahas masalah sholatnya, masalah azannya, masalah hajinya. Padahal sejatinya ini adalah gerakan makar. Walaupun ya ketika ditelusuri tadi pasal penistaan agamanya masuk, tapi semoga ini menjadi awal nanti kita buka kembali dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Oke, itu udah masuk dalam sebuah atau ya katakanlah kasus baru seperti itu. Baik, Mas Ken, Pak Kholik dan juga Pak Firdaus, terima kasih sekali atas waktunya malam hari ini dalam Sindo Prime. Sehat selalu, kita masih akan kawal sama-sama. Panji Gumilang juga masih diperiksa di Barreskrim. Kita tunggu nanti hasil konferensi persnya seperti apa. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Bapak-bapak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.